Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsadi Wasan Suratama dari Politeknik Negeri Madiun, Prodi Teknologi Informasi kelas 1C. Di sini saya akan menyampaikan sebuah tutorial tentang konfigurasi sederhana dalam mikrotik. Pertama-tama kita harus membuka aplikasi GNS3 terlebih dahulu seperti ini. Untuk langkah selanjutnya setelah membuka ini, kalian harus membuat susunan seperti ini. Untuk pertama-tama kalian harus memasukkan switch ini atau alternate switch ini. Untuk yang kedua, kalian harus memasukkan mikrotik ini sebanyak 3 buah, yaitu mikrotik 1, mikrotik 2, dan mikrotik 3. Setelah memasukkan alternate switch dan juga mikrotik 1, 2, 3, untuk selanjutnya kalian harus memasukkan VPGS atau PC atau komputer sebanyak 3 unit juga. Ini untuk PC 1, PC 2, PC 3. Untuk selanjutnya kalian hubungkan menggunakan ini add link. Untuk menghubungkannya, pertama dari mikrotik 1 dihubungkan ke PC 1, lalu ke mikrotik 2 dihubungkan ke PC 2, mikrotik 3 dihubungkan ke PC 3. Lalu setelah dari mikrotik sudah terhubung ke PC masing-masing, saatnya menghubungkan dari alternate switch ke mikrotik 1, alternate switch ke mikrotik 2, alternate switch ke mikrotik 3. Nah, seperti itu. Ini mungkin sudah cukup sederhana. Untuk selanjutnya kita harus membuat sebuah catatan atau sebuah gambaran pada mikrotik ini. Caranya di sini pada ini, terus kita share ke sini saja. Kita ketik 10 di sini 10.10.2/24. Untuk setelah itu kita duplikat lagi pada bagian sini ya, kita ketik 10.10.10.3/24. Oke. Untuk selanjutnya pada bagian PC 1 kita buat lagi yang baru, taruh sini, kita ketik 192.168.10.2/24. Oke, di sini kalau sudah kita duplikat lagi, kita taruh di sini. Agak sedikit berbeda pada bagian sini. Ini 20.2. Kita duplikat lagi pada bagian sini. Yang ini di sini 30. Oke. Sekarang kita buat lagi yang baru di sini.
kita harus membuka PC1 dan melakukan input IP pada PC1. Nah, seperti ini. Berhubung saya sudah mengerjakannya, jadi saya tinggal menunjukkan bagaimana caranya. Ketikkan ini IP 192.168.10.2/24 space atau spasi 192.168.10.1. Kalian enter saja, maka akan seperti ini keluarnya. Checking for update. Lalu jika sudah checking for update selesai, akan keluar seperti ini. Nah, jika ini sudah berhasil, maka kalian harus masuk. Setelah PC1 berhasil, maka kalian harus masukkan ke PC2 juga. Seperti ini. Pada bagian PC2 ini diketikkan ini ya, 192 IP spasi 192.20.2.24 spasi 192.168.20.1. lalu kalian enter saja, lalu akan keluar tulisan checking for duplicate address. Jika sudah selesai, maka akan keluar seperti ini ya. PC2 sudah selesai, lalu lanjut ke PC3. Nah, PC3 juga sama, IP 192.168.30.2/24 spasi 192.168.30.1. kalian enter saja, lalu akan checking for duplicate address. Jika sudah, akan keluar seperti ini. Lalu jangan lupa kalian save setelah kalian input IP-nya tadi. Kita ulang dari proses itu. Nah, tadi kan langkah terakhir kan sampai sini saja. Nah, setelah itu, setelah keluar ini, kalian tinggal ketikkan save lalu enter. Maka setelah kalian enter, maka akan keluar tulisan seperti ini, setting startup configuration to startup.vpc dan. Jadi kalau sudah keluar tulisan seperti ini, sudah tersimpan. Jika PC1 sudah, jangan lupa PC2 juga save ini. Jika PC2, PC3 juga ini save. Nah, jika tiga-tiga ini sudah tersimpan, kalian harus masuk ke ini Microtik 1 dengan cara klik kanan lalu konsol, lalu tampilannya akan ke tampilan login. Di awal seperti ini. Yang pertama akan muncul di pop-up-nya adalah seperti ini saja. Yang saya tandai ini, kalian harus login sebagai admin. Kalian ketikkan admin saja. Untuk bagian password kalian kosongi, langsung kalian enter saja, lalu tampilannya akan keluar seperti ini. Lalu kalian enter seperti ini. Untuk bagian ini please enter, ini kalian enter saja. Jika sudah kalian enter, kalian ketikkan ini IP address, add address 192 ini. Jadi ketikkan IP address, add address sama dengan 192.168.10.1/24 spasi interface sama dengan enter 1. Lalu kalian enter saja. Jika sudah, kalian ketikkan lagi yang ini, IP address, add address sama dengan 10.10.10.1/24 spasi interface sama dengan enter 2. Nah, jika sudah pada Microtik 1, kalian juga harus melakukannya pada Microtik 2. Caranya tadi sama, klik kanan lalu konsol. Tampilannya nanti juga sama, akan seperti ini dulu, login sebagai admin. Lalu akan diminta untuk masukkan password, kalian enter saja, akan tampilannya akan seperti ini. Kalian akan diminta untuk enter kembali. Lalu setelah itu kalian masukkan ini, kalian ketikkan IP address, add address sama dengan 192.168.20.1/24 spasi interface sama dengan enter 1.
Setelah itu kalian enter saja. Setelah kalian enter, lalu kalian masukkan ini, kalian ketikkan lagi IP address sama dengan 10.10.10 sama 3 kali, sebanyak 3 kali, titik 2/24 spasi interface sama dengan ether 2. Nah sekarang PC 3 caranya juga sama, klik kanan konsol atau tampilannya akan seperti ini. Login sebagai admin, password dikosongi, dienter saja. Ada bagian ini dienter lagi, lalu kalian masukkan ini IP address sama dengan 192.168.30.1/24 interface sama dengan 1. Setelah itu kalian masukkan lagi IP address ini, yang kedua di atas, IP address sama dengan 10.10.10.3/24 spasi interface sama dengan ether 2. Nah, jika sudah berarti semua router di sini atau semua mikrotik di sini dan juga PC-nya sudah memiliki IP-nya mereka masing-masing. Nah, untuk menghubungkan antar PC di sini, maka kita harus membuat yang namanya IP route. Untuk membuatnya mudah saja dengan cara masuk ke mikrotik 1 yang tadi ini. Kalian ketikkan pertama ini IP route add ini, IP route, IP spasi route spasi add spasi dst strip address sama dengan 192.168.20.0/24 spasi gateway-nya 10.10.10.2. Lalu kalian enter saja, kalian inputkan lagi ini IP route at dst address. dst itu maksud di sini adalah destination sama dengan 192.168.30.0/24 gateway 10.10.10.3. Nah, setelah kalian enter, jangan lupa kalian masukkan juga pada mikrotik yang kedua yang kalian sudah buat tadi di sini. Sama saja, kalian ketikkan ini IP route at destination address 192.168.10.0/24 gateway 10.10.10.1. lalu kalian enter. Setelah itu kalian masukkan ini IP route at destination address sama dengan 192.168.30.0/24 gateway 10.10.10.3. Untuk mikrotik 2 dan mikrotik 1 sudah. Lalu yang mikrotik 3 jangan lupa, atau router yang ketiga di sini kalian masukkan ini IP route at destination address 192.168.10.0/24 spasi dan gateway-nya 10.10.10.1. lalu kalian enter saja. Lalu di sini kalian inputkan lagi ini IP route at destination address sama dengan 192.168.20.0/24 gateway sama dengan 10.10.10.2. Nah, jika sudah, kalian kembali ke mikrotik 1 yang tadi yang ini, lalu kalian print semuanya. Print itu perintah print di sini untuk menampilkan. Caranya di sini IP address print. Nah, di sini lalu akan keluar hasilnya seperti ini. IP address print, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini adalah IP address pada mikrotik 1 atau router 1. Lalu setelah kalian print IP address-nya, kalian print juga IP route-nya dengan cara IP route print. Lalu hasilnya akan seperti ini setelah kalian print. Nah,
jika sudah kalian print IP address dan juga IP route pada MikroTik 1, lakukan juga pada MikroTik 2 seperti ini. IP address print dan hasilnya akan seperti ini. Jangan lupa juga IP route print, hasilnya akan seperti ini. Jika sudah pada MikroTik atau router 1 dan 2, MikroTik 3 pun juga di sini IP address print seperti ini hasilnya, IP route print juga seperti ini hasilnya. Jika sudah, lalu jika semua sudah, kita akan mencoba mengeceknya dengan cara ping pada router 1 ke PC 1 hanya untuk membuktikan apakah kedua ini sudah terhubung dengan cara buka yang pada bagian MikroTik 1 atau router 1, lalu kalian ketikkan ini ping 192.168.10.2, kalian enter saja, maka hasilnya akan seperti ini. Jika di sini sudah menghasilkan tulisan seperti ini, maka PC kalian sudah terhubung, router dan juga PC kalian sudah terhubung. Jika tidak timeout atau tidak ada kendala apapun, maka hasilnya akan seperti ini. Berarti di sini sudah terhubung. Lalu kita coba pada yang lainnya juga. Setelah itu kita coba juga untuk ping router 1 atau MikroTik 1 dengan router 2 atau MikroTik 2. Caranya kita buka MikroTik 1, kita ketikkan yang ini ping 10.10.10.2, kita enter saja, maka hasilnya akan seperti ini. Jika sudah hasilnya seperti ini, maka router 1 atau MikroTik 1 sudah terhubung dengan router 2 atau MikroTik 2. Karena pingnya sudah berhasil semua. Jadi tutorial ini